Halo teman-teman semua, selamat datang di video pertama aku. Perkenalkan, nama aku Siti Mawada Kusumaningrum dari program studi manajemen dakwah. Di sini aku akan nge-review sebuah buku karya Kak William Andromeda, yaitu Seni Menguasai Lawan Bicara. Sebagai mahasiswa, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi komunikasi, entah itu presentasi di kelas, diskusi kelompok, debat organisasi, atau bahkan sering bernegosiasi dalam kegiatan kampus. Tapi, seringkali yang jadi permasalahan bukan seberapa banyak kita bicara, melainkan seberapa efektif cara kita menyampaikan gagasan atau pesan. Di dunia ini, soft skill paling mahal adalah kemampuan berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. Nah, aku baru selesai baca buku yang mind-blowing banget, Seni Menguasai Lawan Bicara karya William Andromeda. Buku ini ngajarin kita bahwa berbicara itu bukan cuma soal kata, tapi juga strategi memahami karakter lawan bicara dan mengarahkan percakapan agar berjalan sesuai tujuan tanpa menyinggung perasaan siapapun. Pertama, teknik psikologis dalam komunikasi. Buku ini menjelaskan pentingnya memahami pola pikir lawan bicara. Kita harus tahu kapan seseorang cenderung defensif, kapan mereka terbuka, dan bagaimana cara membuat mereka merasa nyaman agar pesan kita masuk tanpa perlawanan. Kedua, menguasai diri sebelum menguasai orang lain. Salah satu poin kuat dari buku ini adalah kendalikan emosimu dulu sebelum mencoba mengendalikan situasi. Jika kita terbawa emosi, maka strategi komunikasi kita akan gagal total. Ketiga, membaca bahasa nonverbal. William Andromeda menekankan bahwa 75% komunikasi manusia itu nonverbal. Ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerakan tubuh bisa menunjukkan apakah lawan bicara setuju, ragu, atau menolak, bahkan tanpa mereka harus berkata apapun. Keempat, mengatur irama percakapan. Seni menguasai lawan bicara juga berarti bisa mengatur tempo dialog. Kapan harus diam, kapan harus memberi tekanan, dan kapan harus melempar pertanyaan balik untuk mengarahkan pembicaraan. Yang kelima, menciptakan win-win situation. Buku ini menegaskan bahwa menguasai bukan berarti menaklukkan, tapi bagaimana menciptakan kondisi di mana kedua pihak sama-sama mendapatkan pemahaman dan kepuasan dari percakapan. Kedua pihak sama-sama merasa dihargai dan mendapatkan manfaat dari percakapan itu sendiri atau saling menguntungkan. So, dari buku ini kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Komunikasi yang efektif berawal dari rasa ingin memahami, bukan ingin menang. Menjadi komunikator yang kuat bukan berarti banyak bicara, tapi tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dalam kehidupan kampus maupun sosial, seni berbicara yang bijak akan membuat kita lebih dihormati, bukan karena suara kita keras, tapi karena cara kita membuat orang lain merasa berarti. Kelebihan dari buku ini yakni pembawanya ringan dan mudah dipahami. Gaya bahasanya santai, jadi nggak kerasa kalau kita sebenarnya lagi belajar. Plus, dalam buku ini juga diselipkan cerita atau masalah yang pernah dialami oleh tokoh-tokoh besar. Jadi, nggak belajar tentang ilmu komunikasinya aja, tapi juga pesan moral dalam kisah hidup tokoh-tokoh tersebut. Nggak lupa di dalam buku ini juga diselipkan kata-kata mutiara yang bisa membuka mindset kita. Jadi guys, intinya buku ini rekomen banget buat kalian yang pengen skill komunikasi kalian naik level. Kalian bakal punya jurus-jurus ampuh buat ngerasain percakapan. Baik itu diskusi, negosiasi nilai sama dosen, organisasi atau kepanitiaan, atau sekedar PDKT. Udah deh buruan baca biar skill ngobrol kalian gak biasa-biasa aja. Makin penasaran sama bukunya? Save aja dulu, siapa tahu butuh. Bye-bye and see you!